Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya kita semua terus diberi kekuatan dan kesehatan sempurna yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 6 ayat 12, ayat ini dahsyat sekali. Dikatakan sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Roma. Dia mengatakan seperti ini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Yang pertama, Paulus rindu dosa itu jangan lagi berkuasa atas tubuh kita yang fana ini. Ya, tubuh kita ini adalah yang dimaksud oleh Paulus, yaitu tubuh yang fana. Seringkali keinginan daging akan membawa kita kepada dosa demi dosa. Dan Paulus rindu untuk melihat jemaat yang ada di Roma, juga kita semua, sahabat-sahabat di dalam Tuhan, supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Jangan kita memelihara yang disebut keinginan daging. Dosa yang membawa kita kepada kehancuran, dosa yang membawa kita kepada kegagalan, dosa yang membawa kita kepada maut. Mari kita buang semuanya, karena kita tahu dengan penebusan Kristus, oleh darahnya kita semua disucikan sehingga kita dibebaskan dari kutuk dan dosa. Dikatakan supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Waktu keinginan untuk melakukan dosa itu muncul di hati dan pikiran kita, Paulus menekankan supaya jangan kita menuruti keinginannya. Contoh, kalau saya sudah bertobat dari kebiasaan saya minum-minum, dan pasti satu ketika ada satu keinginan daging yang muncul kembali untuk mencoba minum. Dan pada waktu saya ikuti keinginan itu, maka saya jatuh kembali. Nah, Paulus menginginkan, kalaupun ada keinginan itu, jangan kita turuti, sehingga kita terus berkemenangan. Saya ingat ada satu cerita seorang yang bertobat dari kebiasaan minum-minuman keras, yaitu suka mabuk. Dan pada waktu dia bertobat, kemudian sudah beberapa bulan dia tidak mabuk lagi. Dia mulai setia berdoa, setia ibadah, setia membaca firman Tuhan. Nah, satu ketika timbul idenya untuk dia jogging di sore hari di satu taman. Untuk apa? Karena dia berpikir, dulu saya suka minum-minum biar tubuh saya bugar kembali, biar sehat nafas saya, pernapasan saya. Dia coba lari ke taman di wilayah di mana dia tinggal. Waktu dia mulai lari, tiba-tiba ada teman-temannya yang dulu sama-sama suka mabuk lewat dengan kendaraan mobil. Dan apa yang terjadi? Orang-orang ini berhenti, kemudian mengajak dia kembali untuk pergi ke tempat mereka biasa minum. Dan pribadi yang sudah bertobat ini nggak bisa apa-apa. Tapi di dalam hatinya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya sudah bertobat. Saya sudah tidak lagi minum-minum. Tapi saya tidak bisa buat apa-apa, karena teman-teman ini sudah tangkap saya, sudah bawa di mobil. Di mobil pun dia terus berdoa, Tuhan Yesus tolonglah saya, tolonglah saya. Dan singkat cerita, tibalah mereka di halaman, di tempat di mana mereka akan minum. Dan dia terus minta pertolongan Tuhan. Tanpa disengaja, dia melihat satu spanduk besar di seberang jalan. Dituliskan, minum susu gratis. Wah, akhirnya dia lari sekencang-kencangnya menuju tempat
penjualan atau tempat iklan susu gratis. Kemudian dia tanya kepada pemiliknya, di mana susu gratis? Oh, yang di tengah atau di belakang sana. Dia minum sebanyak mungkin sampai sudah mau muntah. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, dia tetap dikejar dengan teman-temannya. Tapi waktu dibawa ke bar untuk mereka minum, orang ini tidak bisa minum lagi karena sudah full. Demikian juga pada waktu kita mau jatuh di dalam keinginan daging atau dosa, kita minta tolong pada Tuhan dan Tuhan akan tolong seperti seorang pria ini. Nah, ini penting sekali. Kalau kita penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan kita selalu mau bergantung kepada Roh Kudus, saya yakin, saya percaya kita tidak akan jatuh lagi di dalam dosa, di dalam keinginan daging, karena Roh Kudus pasti menolong kita. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, jangan biarkan hidupmu menuruti keinginan daging, sehingga keinginan daging itu membuahkan dosa. Tapi firman Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kita ini hidup kudus, dan pasti bersama Roh Kudus kita bisa atau kita sanggup. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita terus jatuh. Karena itu tiap pagi kita minta Roh Kudus mengurapi, menyertai kehidupan kita. Dan jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Tetap berkata, Tuhan Yesus tolonglah saya. Seperti seorang pria yang sudah ditolong oleh Tuhan, sehingga dia tidak jatuh lagi di dalam dosa, suka minum minuman keras. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Apapun juga keinginan daging, bahkan dosa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kami semua, pada pagi hari ini Tuhan beri jalan keluar, mampukan kami Roh Kudus supaya kami hidup benar, hidup kudus di mata-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.